Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, NIM 52024220005, program studi pendidikan teknik otomotif, kelas B media dan TIK pembelajaran, Stambuk 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, di mana pembahasannya ialah ciri-ciri manfaat dan fungsi media pembelajaran. Dan juga dosen pengampunya ialah Ibu Dr. Insinyur Erma Yulia, Magister Teknik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung ke pembahasannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky, program studi pendidikan teknik otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah media dan TIK untuk pembelajaran 4.0, yaitu di mana materinya ialah membahas tentang media pembelajaran, manfaat serta fungsinya. Baiklah, kita masuk saja ke materinya. Pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu adalah bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi, atau bahan pelajaran kepada penerima pesan. Penerima pesan ini ialah murid atau pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang pembelajar untuk belajarnya. Jadi kesimpulannya ialah media pembelajaran ini sangat penting untuk guru serta murid yang menerima ajaran atau pembelajaran dari guru tersebut. Slide berikutnya. Menurut para ahli, di sini saya mengambil ringkasan menurut para ahli, yaitu Latuhero, yang dimana dia menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna dan berdaya guna. Yang dapat kita ambil dari kesimpulan Latuhero ini ialah di mana dia mengatakan media pembelajaran ini adalah bahan, alat, dan teknik, agar di mana proses mengajar guru dapat secara cepat, guna dan berdaya guna untuk diambil oleh siswa tersebut. Baiklah, slide berikutnya. Manfaat media pembelajaran terbagi dua. Yang pertama secara umum dan kedua secara khusus, Kita bahas di slide berikutnya. Manfaat media secara umum yaitu memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya ada manfaat secara khusus, di mana ada 3. Yang pertama, penyampaian materi. Penyampaian materi ini di mana pembelajaran dapat diseragamkan dengan media pembelajaran. Yang kedua ini ialah proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran bisa menjadi lebih jelas dan menarik dan menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, manfaatnya yaitu lama waktunya pembelajaran yang diperlukan,
dapat disingkat dan dapat dengan mudah diserap oleh siswa. Pengajar lebih menarik perhatian pembelajar. Berikutnya ada media pembelajaran yang dapat tepat dapat membawa keberhasilan belajar dan mengajar memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Yang kedua ada fungsi efektif, dan ketiga ada fungsi kognitif, dan keempat fungsi kompensatoris. Yang dimana yang pertama fungsi atensi. Fungsi atensi ini ialah agar menarik perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua ada fungsi afektif, di mana berarti media dapat mengunggah emosi dan sikap peserta didik, dan peserta didik juga dapat menikmati pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi kognitif, yaitu media memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Contohnya media visual ya. Yang terakhir ada fungsi kompensatoris, di mana media mengakomodasi peserta didik yang lemah dan dapat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal oleh gurunya. Baiklah, slide berikutnya ada jenis media pembelajaran ya. Media pembelajaran dapat dibagi ke dalam beberapa jenis atau klasifikasi khusus yang seragam berdasarkan kategori atau golongan yang menaungi. Jenis-jenis media pembelajaran dikategorikan oleh Sills dan Ricci dalam Arshad sebagai berikut ini. Ini jenis media pembelajaran visual, yaitu di mana media ini mengandalkan indera penglihatan. Media visual juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Contohnya ya seperti grafik, diagram, sketsa, dan juga gambar atau foto ya. Yang kedua ada media proyeksi. Contohnya ialah bingkai atau slide seperti ini atau transparan. Berikutnya kita masuk ke jenis media audio, radio, kaset audio, yang dimana fungsinya untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesannya. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran seperti radio, kaset audio ya. Yang ketiga ada jenis media pembelajaran audio dan visual, yaitu yang nampak oleh mata atau yang kelihatan. Jadi media audio visual ini media yang dapat didengar dan dapat pula dilihat oleh panca indera kita seperti media video, media dan media komputer. Ya, makin lama perkembangan zaman semakin canggih. Jadi dari radio cuma mendengar suara, dan selanjutnya ada video bisa dilihat oleh mata. Oke, kita masuk ke karakteristik media. Karakteristik media ini sendiri ya, bisa juga dapat dilihat menurut kemampuan ya membangkitkan rangsangan tubuh,
seluruh alat indera. Sangat seluruh alat indera. Dalam hal ini pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting ya untuk siswa. Artinya untuk pengelompokan dan pemilihan media, karakteristik media juga merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi pembelajaran tertentu. Slide berikutnya, karakteristik atau ciri media pembelajaran. Yang pertama ada ciri fiksatif, yang kedua ada ciri manipulatif, dan ketiga ada ciri distributif. Ya, kita bahas yang pertama. Yang pertama ini adalah ciri fiksatif, di mana pengajar menggunakan media video atau animasi untuk proses pembelajaran. Dan kedua ini ada ciri manipulatif, di mana media pembelajaran ini seperti mengkritik para siswa untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada ciri distributif, yang dimana ciri distributif ini para pengajar menggunakan media atau bidang dalam proses pembelajaran. Berikutnya, oke, baiklah, kita sudah di akhir slide dari pembahasan tadi. Semoga kita dapat memahami apa arti media pembelajaran, fungsi serta manfaat dan ciri-cirinya. Ya, saya di sini Muhammad Rizky ingin menutup slide ini dan presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.